هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك التوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita di majlis kali ini dan juga di majlis-majlis lainnya yang di dalamnya selalu kita meminta taufik kepada Allah Ta'ala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, qalbu yang khusyuk dan doa yang mustajab. Ya. Karena na'udzubillah jika seseorang qalbu ada tetapi tidak khusyuk, ilmu ada tetapi tidak bermanfaat atau dimanfaatkan, doa selalu tapi ternyata tidak dijawab oleh Allah Ta'ala, pasti karena sebabnya manusia itu sendiri. Ya. Maka di sini insyaallah kita akan membahas ayat Al-Qur'an, dan ini alhamdulillah disiarkan juga secara langsung live oleh Ismail Radio 774 AM, tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-13, dan ini pertemuan ke-9 kita dalam kajian tafsir selama di Kalibata City ini, yang semoga Allah Ta'ala berikan taufik dan juga istiqamah sampai seterusnya insyaallah Ta'ala di waktu yang telah ditentukan. Masih kita membahas tentang tingkah dan ciri atau karakter orang-orang munafik, yang mana sebelumnya di sini ana menginginkan bagi ikhwan dan akhwat semua yang menyimak kajian ini tolong refleksikan terlebih dahulu kepada diri kita. Jangan sampai karakter tersebut bercokol di diri kita. Ya. Mungkin memang terlihat di realita banyak orang-orang yang berkarakter seperti karakter orang munafik ini. Ya, tetapi ternyata takutnya diri kita juga ada penyakit ini gitu. Takutnya, na'udzubillah. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika diberitakan tentang keburukan, ya, diceritakan tentang keburukan, mereka tidak menoleh kepada orang lain, melainkan mereka justru langsung mencerminkan ke diri mereka masing-masing. Mencerminkan ke diri mereka masing-masing. Dan mereka takut jika keburukan tersebut menimpa diri mereka atau ada pada diri mereka. Juga ketika kebaikan, mereka takut tidak mendapatkannya. Adapun kalau orang zaman sekarang nih, kita sebutkan keburukan-keburukan, ya, manusia mendengarnya langsung apa? Langsung mencerminkan ke orang-orang lain.
sementara dirinya sendiri nggak diperhatikan. Mungkin aja penyakit itu ada pada dirinya. Nah, oke, kita nasihati diri kita terlebih dahulu, dan ana pun berusaha insyaallah menasihati diri ana pribadi dengan kajian ini. Kita mulai surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kita mulai tafsirannya nih perlahan satu-satu ya. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, apabila dikatakan kepada mereka. Ya. Siapa yang mengatakan? Enggak disebutkan di sini. Siapa dia? Allah alam. Siapapun itu. Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya atau para sahabat atau orang-orang beriman sekarang kapanpun mengatakan kepada orang-orang munafik ini, ya, mengatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, berimanlah kalian, ya, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Nah, di sini yuk kita pelajari nanti insyaallah, aminu kama amanan nas, kemudian seterusnya qalu, mereka berkata, menjawab lagi nih mereka. Menjawab, anu'minu kama amana sufaha, akankah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ya, dah selesai dari itu kalimatnya. Kalimat dari orang munafik itu, jawaban dari orang munafik. Ala innahum humus sufaha. Ingatlah, innahum humus sufaha, sesungguhnya mereka itulah orang-orang sufaha, orang-orang yang bodoh pada hakikatnya. Itu kata Allah. Jadi kalimat ala innahum humus sufaha itu Allah yang membalas. Mereka lah sejatinya orang-orang yang safih, bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Ya, tetapi mereka tidak tahu bahwasanya mereka itulah yang bodoh pada hakikatnya. Baik. Mungkin ini kalau kita baca terjemahan jelas, tapi yuk kita dalamin, Pak. Tadi udah wa idza qila lahum, sudah kita jabarkan maksudnya. Aminu sekarang. Berimanlah kalian. Berimanlah kalian. Kita tahu iman itu apa? Iman itu pertama ada 3 kriteria yang menjadi rukun, harus itu menjadi iman, yaitu tasdiq bil qalb. Pertama, membenarkan, mempercayai di qalbu. Mempercayai di qalbu, ya. Kemudian al-iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lidah, itu iman. Berarti zikir termasuk iman. Doa, wiridan termasuk iman. Selama wiridan tersebut ada sunnahnya, atau bukan hal yang ya diada-adakan dalam agama. Menasihati orang, amalan lidah, itu juga iman. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar dengan lidah itu juga iman. Ya. Membaca Al-Quran juga merupakan keimanan. Dan yang ketiga, wal amalu bil jawarih, dan melakukan apapun dengan anggota tubuh lain selain jantung dan juga lidah. Tangan, jemari, ya, mata, telinga, ya, kemudian kaki, semua itu bisa melakukan amalan keimanan. Itu menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi keimanan mencakup hati, lidah, dan seluruh anggota tubuh. Selama amalan tersebut adalah amalan ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhai, bukan amalan yang diada-adakan, maka itulah keimanan. Ya, itulah bentuk keimanan. Baik. Nah, berarti aminu, wahai orang-orang munafik nih, kepada orang munafik, kalian berimanlah, berarti kalian percayalah, lafalkanlah dan lakukanlah perbuatan keimanan kama amanan nas, sebagaimana orang-orang itu beriman. Ya. Amanan nas, orang-orang itu beriman. An-nas itu orang-orang. Yang perlu kita korek dan ketahui di sini,
An-nas, walaupun lafalnya global manusia, tetapi maksudnya khusus yaitu para sahabat. Yaitu para sahabat. Perhatikan baik-baik, harus paham dari sekarang. Ya. Jadi dikatakan kepada orang-orang munafik di periode Madinah, berimanlah kalian sebagaimana para sahabat beriman. Ya. Dalam artian lain, cabang lain, makna lain, bermanhajlah kalian sebagaimana para sahabat mengambil sikap, mengambil manhaj. Gitu. Jadi agama itu ada peraturan, dan peraturan itu membuat kita bagaimana bersikap. Ya. Bersikap terhadap orang munafik bagaimana? Bersikap terhadap masyarakat bagaimana? Bersikap terhadap atasan bagaimana? Bersikap terhadap pemerintah yang adil atau yang zalim bagaimana? Itu semua diatur dalam syariat Islam. Dan para sahabat memiliki manhaj, para salaf memiliki manhaj sikap beragama untuk itu semua. Ya, bagaimana tidak? Bukankah ketika kita buang air besar kita teringat bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam buang air besar? Itu aja ada tuntunannya, apalagi untuk masalah-masalah yang besar. Masalah harga naik, apakah ada sikap nabawi dan sikap sahabat mengenai itu? Ada atau tidak, Pak? Ada. Kalau enggak ada bukan Islam, gitu kan? Ada. Pernahkah sahabat mengeluhkan tentang harga naik? Pernah. Diriwayatkan sekali. Ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ghalas si'r. Harga telah naik. Sa'ir lana. Maka tolong ya Rasulullah tetapkan harga buat kami. Apa kata Rasulullah? Apakah kata Rasulullah, kalian demo sana? Kayak gitu ada Rasulullah. Demo sana. Turun jalan, marah-marah tuh sama pedagang tuh. Hancurin aja tuh sekalian tuh. Zalim mereka. Kamu ngomong kayak gitu enggak? Enggak. Enggak ngomong kayak gitu. Yang ngomong barusan saya, ya. Enggak ngomong kayak gitu. Apa ngomongnya? Syuf lihat. Ketika ada musibah, seorang yang alim dan dai bukan malah mengobar fitnah, tetapi malah apa? Meredam fitnah, kemudian menenangkan hati kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Innallaha al-musa'ir al-qabid al-basit al-raziq. Sesungguhnya Allah itu adalah al-musa'ir. Allah lah yang menetapkan harga. Maksudnya Allah yang mentakdirkan harganya udah sekian sekarang. Cabai 80.000. Ya, emang itu pedagang yang bikin, maksudnya ada dari atas kita yang bikin kayak gitu. Cuma itu takdir bukan takdir. Berarti kembalikan perkara awali dengan mengembalikan kepada Allah. Karena Allah al-musa'ir. Allah yang menetapkan itu semua, mentakdirkan itu semua, memberikan ketetapan harga tuh. Tetapi harga-harga tinggi ini bukan tanpa sebab. Kemudian dia hadis kemudian, maksudnya kalimat Rasulullah kemudian, al-qabid al-basit. Dialah Allah yang menahan rizki atau yang membentangkan rizki. Ya jelas. Kata Allah Ta'ala, innallaha rabbuka yabsutur rizqa liman yasha'u yaqdir. Rabbmu membentangkan rizki bagi yang dia kehendaki dan menyempitkan bagi yang dia kehendaki. Ya. Ar-Raziq, dialah yang memberikan rizki. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ittaqullah fi dzalik. Takutlah kalian kepada Allah dalam hal harga. Ya. Apakah Rasulullah kemudian membuat para sahabat putus asa? Ini gimana kita belajar bersikap, Pak, ya? Sikap dewasanya Islam, bukan sikap kekanak-kanakan orang-orang sekarang. Ya, saya mungkin masih muda ya, Mama antum lebih tua, lebih berusia antum, cuman kedewasaan dalam Islam itu mengikuti syariat Islam, mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti emosi. Ya. Lihat anak kecil ketika bangun tidur nangis. Ya kan? Ibarat kita baru harga naik langsung nangis. Ya. Enggak, Nabi SAW enggak menyuruh kayak gitu.
Enggak nyuruh kita tuh cengeng. Ista'in billah wala ta'jiz. Minta tolong sama Allah, jangan lemah. Gitu kan? Oh, antum mah emang banyak duit, antum mah. Kita kan rakyat kecil. Emang dikira Anda bukan rakyat kecil? Kita semua insya Allah rakyat kecil, walaupun mungkin tabungannya nggak kecil, gitu kan? Tapi yang penting rakyat kecil kan. Tapi semua nggak semua rakyat kecil mengeluh, dan nggak boleh mengeluh kepada manusia, mengeluh kepada Allah. Ya, apa kata Rasul? Rasul nggak mengobarkan, dah kalian sana jalan turun ke jalan arah sana, biar diturunin harganya sama para pedagang. Para pedagang kadang-kadang nggak tahu apa-apa, Pak. Ya, dari supplier udah kayak gitu. Nggak mungkin mereka sama harga distributor sama harga grosiran sama. Nggak mungkin. Apa untungnya kok kayak gitu kan? Pedagang kan pengen untung, pengen hidup juga gitu loh. Kadang pedagang nggak pengen menaikkan harga, tapi apa boleh buat gitu kan? Maka kata Rasulullah SAW, wa ajmilu fit talab. Apa ajmilu fit talab? Bersungguh-sungguhlah, berbuat baiklah, benarlah dalam mengais rizki. Karena penyebab ghala'u si'r, yaitu naiknya harga ini, disebabkan banyaknya orang yang tidak benar dalam mengais rizki dengan cara yang haram. Ya, khudhu ma halla watruku ma haram. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Itu kata Rasul, itu manhaj Nabi dalam menyikapi apa? Menyikapi apa, Pak? Menyikapi tingginya harga ini. Ya. Apakah sekali lagi apakah Rasulullah menyuruh kita sebarkan berita aib pedagang, aib pemerintah, aib ini? Enggak. Ya, memang ini pasti ada kezaliman pasti. Tapi lihat, kezaliman ini bisa jadi karena kezaliman masyarakat juga. Ya. Dan pasti ada hikmahnya Allah menetapkan seperti ini. Makanya tetap harus tenang, kaum muslimin itu tenang. Muslim itu adalah mustaslim. Muslim itu adalah orang mustaslim yang menyerahkan perkara kepada Allah. Kalau kita enggak menyerahkan perkara kepada Allah, maka gundah gulana. Ya, padahal kita punya Rabbul Alamin, kita punya Al-Ghaniyul Hamid, kita punya yang Maha Kaya. Kalau kita lihat mau ngutang sama siapa, Pak? Ya, ngelihat orang miskin misalnya, dia nggak punya duit, nggak kelihatan punya duit, gimana kita mau nyari duit sama dia? Ngelihat orang setara sama kita, ya napas juga sama-sama tersengal. Melihat orang yang lebih kaya dari kita, nah baru nih kita cari nih duit dari dia. Tapi itu pun berharap sama manusia harapan yang kadang-kadang mengecewakan atau seringkali mengecewakan. Kita mau minjem duit sama dia, belum tentu dikasih. Kalaupun dikasih, antar pasti lagi. Ya, kan gak enak tetap kan. Tetapi kalau kita meminta kepada yang Maha Kaya, maka never ending, gak ada batasnya insyaallah. Ya. Nah, itu sikap beragamanya Nabi dan para sahabat. Ya. Nabi SAW sampai mengatakan, "Wallah, aku tidak ingin menetapkan harga karena aku takut, ya, tidak ingin nanti ketika aku di hari kiamat aku dibangkitkan oleh Allah dan kalian menuntut kezaliman yang telah aku lakukan gara-gara menetapkan harga." Rasulullah lihat tidak berani begitu saja menetapkan harga karena beliau bukanlah orang yang kompeten dalam menetapkan harga pasar. Beliau urusan akhirat. Ya. Dan sekarang kadang-kadang kita nggak tahu masalah pasar, tapi ngomong masalah harga, mencela-cela orang yang menaikkan harga, padahal memang mungkin itu nggak ada salahnya mereka. Kita aja yang selama ini lihat motor, mobil, masya Allah, berapa cc motornya? Bensin habis banyak kan? Buat apa? Buat jalan-jalan? Nah, mobil buat pelesiran kemana-mana. Kemudian lihat bagaimana makanan kita, bedakan dengan 10 tahun lalu. Sekarang mungkin terlalu boros. Allah hukum dan Allah kasih pelajaran itu supaya apa? Supaya kita belajar qanaah. Coba ambil hikmahnya, Pak. Jangan ambil emosinya, gitu kan? Ya mungkin yang di sini, kalau di rakyat yang biasa yang di kampung-kampung mungkin perlu juga ya penenangan. Bukan malah dikobarin. Jangan jadi provokator, kesian kaum muslimin. Mereka udah sulit cari nafkah, kemudian dipantik emosinya nambah-nambah, bukan disuruh kembali kepada Allah, dihangatkan hatinya, malah dipantik emosinya dengan berita-berita yang masya Allah
maka ini salah. Ini bukan manhaj Nabi. Lihat sikap Nabi kayak gimana tuh. Lihat sikap Nabi kayak gimana. Dan kita diperintahkan untuk beriman sebagaimana berimannya Nabi dan para sahabat, ya kan? Tadi lihat sikap beragama. Itu ibadah, bukan itu ibadah yang sangat agung. Ya, karena salah sikap bisa malu-maluin. Salah sikap bisa malu-maluin. Sekalipun orang-orang emosi sampai demo banyak-banyak, orang-orang yang menguasai perekonomian kapitalis tetap aja ketawa. Orang-orang ini mah ntar juga lupa, ntar juga ikutan, ya kan? Nggak ada tuh yang demo harga rokok naik misalnya, nggak ada. Ntar juga lupa. Terus aja kayak gitu. Ya, dipermainkan kita. Maka kembalikan perkara kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan bersungguh-sungguhlah dalam mengais rizki. Bersungguh-sungguh dalam artian apa? Kalau jadi pegawai jangan berkhianat. Waktu jam kerja jangan Facebookan, gitu kan? Nah, ini kan termasuk pelanggaran, gitu kan? Waktu jam kerja ya, jangan malah ngobrol sama teman-temannya. Padahal itu nggak boleh. Ya. Atau pedagang jangan curang, ya. Jangan berbuat tatfif, yaitu timbangannya dikurangin. Jangan juga cari modal dari harta, dari pinjaman riba, ya. Yang punya mobil motor juga tuh, jangan cari modal pinjaman dari sistem riba. Lihat sekarang hasilnya, kayak gini, naik harganya. Terus siapa yang paling memanfaatkan ini? Orang-orang kapitalis. Bisakah kita menggulingkan mereka? Nggak bisa. Bisa apa kita? Yang bisa hanyalah Allah Ta'ala, ya kan? Jadi jangan maksa. Udah, kembalikan perkara kepada Allah. Dan ketika kita serukan hal seperti ini, Pak, nih saya tadi tuturkan hadis Nabi SAW, sikap Nabi dan para sahabat bagaimana. Maka saya mengajak, aminu kama amanan nas, yaitu mari kita bersikap beragama, beriman sebagaimana Nabi dan para sahabat bersikap dalam menghadapi fenomena ghala as-si'ir, yaitu meningkatnya harga pasar. Jangan seperti orang munafik, dibilang kayak gini kemudian bilang nu'minu kama amana sufaha. Antum nyuruh kita untuk bersikap sebagaimana sikapnya orang-orang bodoh itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini orang munafik jawabannya kayak gini. Atau jawaban orang munafik lain, itu kan zaman dulu, nggak relevan dengan sekarang. Masya Allah, seolah-olah syariat Islam sudah terhenti. Ya, na'udzubillah. Ini kalimat kemunafikan ini. Ya, banyak orang liberal juga kayak gitu tuh, ya kan? Bilang apa? Kitab Al-Quran ini kan, Al-Quran ini nggak pantas untuk sekarang lah. Ini untuk zamannya Nabi Muhammad pantas lah itu. Untuk sekarang udah nggak pantas, udah nggak relevan sekarang. Na'udzubillah, ini kalimat kufur sebenarnya. Persis seperti yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy dari kalangan musyrikun dan banyak dari orang-orang di umatnya nabi-nabi terdahulu. Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ya, mereka bilang asatirul awwalin, dongeng orang-orang zaman dulu. Na'udzubillah tuh. Ya kan kayak gitu tuh ngomongnya tuh. Nah, yang merasa bahwasanya Al-Qur'an sudah tidak relevan untuk sekarang nih, atau sunnah Nabi udah gak relevan, baiknya syahadat lagi itu, ya. Na'udzubillah, ya. Perkuat lagi keimanannya kawan sekalian. Dan jangan merasa bahwasanya kita ini aman-aman aja. Na'udzubillah. Jangan merasa, kita gak ada yang memastikan nanti gimana akhir hayat kita. Aminu kama amanan nas. Beragamalah, berimanlah, bersikaplah, berakidahlah, bermanhajlah, bertuturlah, berbuatlah, beramallah sebagaimana mereka para sahabat Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya beriltizam dan bermanhaj salaf itu wajib bagi setiap muslim. Ya, tapi orang nggak mau jadi salafi, fadol silakan. Tapi yang penting ente wajib bermanhaj salaf. Ya itu hanya sekadar julukan aja. Yang penting substansinya adalah amalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Ya. Jangan amalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman hawa nafsu kita. Ya.
Kalau udah sesuai dengan pemahaman hawa nafsu orang-orang, beda akal, beda orang-orang. Yang satu nafsirin dengan nafsunya versi dia, yang satu nafsu tukang ojek, yang satu nafsu kuli bangunan, yang satu nafsu tukang buah, yang satu nafsu direktur, semua sesuai kepentingan masing-masing. Nauzubillah. Ya. Dan bisa jadi ada orang alim berilmu, maksudnya kiai berilmu, tetapi karena mengikuti nafsu, ya, syahwat dunia, karena dibayar, maka dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran semau dia, ya. Atau menjelaskan hadis Nabi sekehendak kepentingan politiknya dia. Nauzubillah. Ini berarti menjual ayat Al-Quran kemudian mendapatkan dunia, yang mana dunia itu akan menyengsarakan dia, ya, dan akan membuat dia su'ul khatimah. Nauzubillah. Jadi ikhwan sekalian, banyak contoh-contoh diperintahkannya kita beriman seperti imannya para sahabat. Jadi harus tahu tadi, iman dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak sekadar di hati, tapi lafal dan juga perbuatan anggota tubuh itu masuk ke dalam cabang-cabang iman. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tertinggi apa, Pak? Ayo, harus tahu yang paling tertinggi dari keimanan apa, Pak? Jangan tidur. Tauhid. Ya, apa itu kalimat tauhid itu? La ilaha illallah. Ahsantum, jazakumullah khair. Masya Allah, senang dengan jawaban seperti itu, Pak. Karena pernah Anda menemukan kajian, ya, waktu itu ngisi kajian, apa itu kalimat tauhid? Nggak ada yang tahu satupun. Sepeser pun orang nggak ada yang tahu. Masya Allah. Itu kecewa banget tuh kita. Seolah-olah bertahun-tahun ngaji nggak tahu kalimat tauhid, itu dipecat itu dari ngajinya itu harusnya. Tapi harus tahu kalimat tauhid atau kalimatul ikhlas itu la ilaha illallah. Kata Nabi, a'laha, yang paling tinggi dari keimanan adalah la ilaha illallah, yaitu perkataan kita la ilaha illallah, tahlilan kalau bahasanya itu. Ya. Tahlilan versi asli, ya. Yaitu qalbunya juga harus hidup. Jangan cuma la ilaha illallah doang. Doa habis salat, ya. Kita la ilaha illallah, kadang la ilaha illallah, la ilaha. Cuman menang di gerakan tubuh kanan kiri doang, tapi hati itu tidur gitu kan. Lidahnya doang. Ya emang ada bagusnya sih, masih mending lidahnya itu bicara apa la ilaha illallah. Cuma tetap yang terbaik, kalau mau yang terbaik, hati juga harus mensanubarikan la ilaha illallah benar-benar. Wa adnaha, itu lihat la ilaha illallah perkataannya, itu iman itu. Lafal itu iman. Kemudian wa adnaha, yang paling rendah. Yang paling rendah apa? Imatatul adza 'anit thariq, yaitu memungut rintangan dari jalan. Memungut rintangan dari jalan. Ternyata itu adalah keimanan. Ya, ternyata itu adalah keimanan. Tapi sekarang kita nyambung ke permasalahan berikutnya. Permasalahan yang tidak pernah ada sahabat Nabi yang menyelisihinya. Ya mungkin ini akan menyinggung beberapa dari bapak-bapak sekalian, Pak. Tapi wallah, saya tidak bermaksud menyakiti, tapi bermaksud menyampaikan yang hak, yang benar. Kalau dibilang salah, fadhol, silakan. Hujahnya apa kalau salah? Yaitu tentang apa, Pak, kira-kira yang karakteristik laki-laki, Pak? Bukan yang vulgar tapi yang apa? Yang zahir di kita, apa karakteristiknya, Pak? Antum tahulah, masa antum enggak tahu. Apa karakteristiknya, Pak? Yang hanya ada pada laki-laki lah, enggak ada di perempuan. Jelas nih apa ya? Nah, jenggot kan? Tapi masalah jenggot, Pak. Apakah jenggot itu wajib atau sunnah? Ya, sunnah itu jalannya Nabi itu. Wajib atau mustahab? Dianjurkan atau sampai wajib derajatnya? Ya. Saya minta maaf kalau misalnya mungkin ada yang kurang berkenan dengan permasalahan ini. Tapi bukan masalah berkenan atau tidak, tapi ini masalah ilmiah, masalah Islam, syariat Islam. Jenggot itu wajib atau sunnah, atau mustahab, atau mubah, atau makruh, atau haram? Sunnah. Masya Allah. Yang ngomong sunnah pun jenggotnya panjang banget ya. Masya Allah.
Ya, sunnah dalam artian jalannya Nabi SAW. Jenggot itu yang benar adalah wajib bagi laki-laki untuk dibiarkan jika punya. Kalau nggak punya, ya mau gimana lagi, gitu kan? Nggak usah ditumbuhin, nggak punya, ngambil sapu ijuk, tumbuhin nggak mungkin kan? Jenggot itu untuk laki-laki wajib dibiarkan, bukan wajib ada. Kadang orang nggak punya, tapi wajib dibiarkan kalau ada. Ya. Karena Nabi SAW bersabda wa'ful liha, arju liha, yaitu semua maknanya adalah utruk, tinggalkan jenggot sebagaimana dia. Tinggalkan jenggot itu. Maksudnya jangan dipangkas, jangan dicukur, jangan dikerok. Ya. Tapi ono kelihatan enggak cakep kalau misalnya berjenggot, kata siapa? Hah? Cakep itu relatif, ya. Jelek itu mutlak gitu kan katanya. Enggak. Cakep itu kadang gini, Pak. Percayalah ya. Gini. Sebagian dari perempuan pun beralasan, kalau saya cadaran, kalau saya jilbaban saya gak cantik. Ya enggak? Sama kayak gitu tuh. Itu alasan syaitan sebenarnya. Mungkin bukan dianya yang syaitan, tapi syaitan membisikkan ke dia. Ente nanti kalau jenggotan ente gak cakep lagi, gak diterima dakwah ente. Kata siapa? Enggak. Atau dicap teroris, atau pas di gedung-gedung atau makan diliatin sama orang-orang. Ana di beberapa kantor berlantai-lantai, belasan puluhan lantai. Jangan pakai jenggot, tetap pakai. Enggak ada sembunyikan gini, enggak mungkin kan? Tetap pakai jenggot. Dan kemudian pakai baju takwa kayak gini enggak masalah. Orang ngeliatin fadl, silahkan ngeliatin, punya mata mereka. Siapa tahu mereka ngeliat karena kepengen, tapi malu gitu kan. Dan pakai sarung. Masalah. Kenapa wanita-wanita yang mutabarrijat mereka pakai buka pahanya itu berani mereka, ikhlas mereka buka aurat. Kalah itu sama perempuan-perempuan yang buka aurat, ya. Tapi kita yang seharusnya tumbuh jenggot dipotong, dicukur benar-benar karena malu nanti kalau jenggotan diajak sama teman-teman. Syuf lihat perempuan-perempuan mutabarrijat pakai lipstik ya. Kadang ada tatonya, padahal dilaknat itu, dilaknat Pak. Kata Rasulullah, la'anallah al-washim wal-washimat. Allah melaknat laki-laki yang bertato dan perempuan yang bertato. Mau tato permanen atau tato yang sementara. Tato tempelan itu, tetap dilaknat semuanya itu. Pede enggak? Pede. Masuk TV ditonton jutaan orang, masuk YouTube ditonton ratusan ribu orang berulang-ulang. Alhamdulillah. Pede enggak? Pede. Ikhlas mereka, ikhlas karena dunia. Lah kita kalau menjalankan sunnah Nabi itu ya ikhlas. Mau dicerca orang, ya kan kita kan beribadah bukan karena pengen nyari perhatian dia, maka cari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kan simpel seperti itu. Jadi syaitan menghalangi, jangan, enggak usah dicukur, enggak usah ini. Jelek kamu kalau dicukur, ya jelek bagi syaitan. Ya, lihat bagaimana orang yang berpuasa, Pak. Ya, kata Nabi SAW, la khalufu fami ahadikum fi shaum, ya, atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut kalian pas lagi puasa, ya, itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma misik. Syuf. Apakah nanti kita ikut bisikan syaitan, enggak usah puasa, bau nanti mulut ente, gitu kan? Enggak diturutin kayak gitu, enggak diturutin. Yang di sisi Allah yang kita cari. Begitu juga dengan jenggot, Pak. Dan juga mas-mas sekalian. Dan saya yakin insyaallah sebenarnya antum insyaallah kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Teguh insyaallah sebenarnya pengen tuh jenggotan. Ya sekarang mungkin dicukur, insyaallah besok-besok enggak dicukur lagi. Insyaallah dapat taufik dan hidayah dari Allah, dapat kekuatan dari Allah. Jangan beralasan seperti perempuan-perempuan yang enggak mau pakai jilbab. Mbak, tolong jilbaban, Mbak. Saya mau jilbabin hati dulu. Mas, tolong jenggotan, Mas. Saya mau jenggotin hati dulu. Apa gitu? Sampai kapan jenggotin hati? Berewokan duluan hatinya nanti, udah hitam gitu, ya. Kemudian mungkin ada yang berkata, antum ini jenggot lagi urusannya. Emang gak ada perbuatan lain selain jenggot gitu? Maksudnya selain jenggot, emang gak ada amalan lain dari kewajiban selain jenggot? Ngapa sih ngurus-ngurus jenggot orang? Bukan masalah ngurus jenggot orang. Ini perintah Rasul SAW semuanya penting. Kalau misalnya kita beragama dengan cara begini,
Yaitu ada orang berusaha, yuk kita hidupkan sunnah jenggot Nabi, bukan jenggot Nabi, kita hidupkan sunnah Nabi berupa membiarkan jenggot, terus dimarginalkan, diridikul gitu. Antum ngapain sih ngurusin jenggot? Nggak usah urusin yang lain tuh. Lihat harga udah tinggi dan gini-gini, gitu kan? Ngapain hari gini masing bicara jenggot terus? Alah, ya kapan majunya? Ya majunya jenggot ya maju gitu. Kapan majunya? Kemajuan itu ada pada ittiba'us sunnah ya, ikhwan. Yaitu ada kemajuan Islam itu tidak ada pada emosi, nggak bakal. Emosi itu mengendurkan, memundurkan dan mengkerdilkan kaum muslimin. Tapi yang ada kemajuan Islam itu diittiba, ikut kepada Nabi SAW. Ikutnya bukan hanya kepada dalam sholatnya saja, dalam tata cara hidup, sikap beragama, bahkan jenggotnya. Lihat Ibnu Umar, sampai Rasulullah lagi buang air itu, Ibnu Umar naik ke rumahnya Hafsah, melihat Rasulullah bagaimana buang airnya. Karena pengen tahu gimana tata cara Nabi buang air. Saking apa? Saking pengen niru Rasulullah. Nah kita mau niru siapa? Pemain bola. Pemain bola ceboknya belum tentu benar, ya kan? Ngapain nih niru mereka? Kita niru Rasulullah dan para sahabatnya. Aminu kama amanan nas. Jangan dijawab anu minu kama amanan sufa. Nauzubillah, ini perkataan kufur, ya kan? Jadi jangan kita memarjinalkan masalah-masalah yang sebenarnya wajib, kemudian kita belokkan, enggak itu sunnah. Kata siapa sunnah? Bah, itu wajib. Bahkan ini penting. Hati-hati nih amalan yang kesannya kecil, jenggot gitu kan. Yang cuma 3 helai jenggotnya nanggung, mendingan gak usah katanya. Enggak, tetap biarin. Kata Nabi SAW, wa'ful lihya. Biarkan jenggot itu, biarin, gak usah diapain. Ya. Amalan kecil, tapi bisa jadi amalan kecil itu yang apa? Yang menyelamatkan kita dari azab neraka. Bisa jadi, siapa tahu? Emang kita tahu? Belum tentu. Belum tahu, tapi bisa jadi itu terjadi. Lihat ke dalam sebuah hadis ya. Dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sebuah hadis Abu Hurairah. Bainama rajulun yamshi bi tariq wajada ghusna shaukin 'ala at-tariq fa akhkharahu. Ada seorang laki-laki ya. Yamshi bi tariq. Dia sedang jalan di suatu jalan. Ya. Wajada ghusna syauk. Dia mendapatkan ghusn. Ghusn itu ranting pohon, Pak. Dan syauk itu semacam duri. Ada ranting dan ada durinya. Entah dia yang tergeletak atau yang masih di dahannya tapi menghalang jalan sedikit. Kemudian fa'akharhu, kemudian dia singkirkan itu. Singkirkan ranting berduri itu. Apa kata Rasulullah? Fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Maka Allah pun bersyukur dan berterima kasih kepada orang ini. Kemudian Allah ampuni dosanya. Itu perbuatan apa tuh? Kecil banget, Pak. Ada paku payung. Wah, nanti ini kena orang nih. Singkirin. Dan biasanya orang kayak gini ikhlas, dia nggak bakal nunggu orang lain lihat dulu. Nunggu dulu, ada payung, nunggu ada orang lewat. Ada orang lewat. Masya Allah. Enggak ada orang kayak gitu tuh, enggak ada kebangetan kalau orang kayak gitu. Ikhlas dia, singkirin. Fa syakarallahu lahu faghfara lahu. Allah bersyukur, Allah berterima kasih sama orang ini nih. Karena menyelamatkan kaum muslimin dari paku payung atau dari ranting tadi. Dan Allah ampuni gara-gara amalan kecil tapi ikhlas. Ya, jenggot cuma 3 helai tapi ikhlas. Ya. Daripada jenggot 1000 tapi ria, itu enggak boleh. Mungkin nggak? Ya mungkin, Pak, mungkin. Melihara jenggot karena apa? Pengen pamer saja. Ya. Ntar kalau udah ada yang nggak ngeliat, dicukur itu jenggotnya. Kalau udah ke Eropa, udah dicukur lagi jenggotnya. Karena apa? Ria. Ini buruk ini. Jadi sampai jenggot pun bisa aja orang ria. Karena pengen seragam sama teman-temannya. Ya, karena pengen diakui saya anak ngaji, saya udah ngaji. Atau karena pengen diakui nih, saya mirip sama Ustadz kan? Gitu. Kadang-kadang kan orang jenggot ya banyak tuh jenggotnya karena memang hormonnya ya, jenggotnya banyak. Isi nggak ada di kepala, itu nggak ada isi gitu. Maksudnya nggak ada ilmu gitu. Tapi jenggotnya itu menunjukkan seperti orang berilmu. Tinggal pakai jenggot, pakai peci, songkok, pakai baju koko, pakai sorban, udah jadi kiai itu orang. Kalau mau kayak gitu, na'udzubillah, ria itu namanya. Maka nggak boleh, harus ikhlas. So, tadi amalan kecil kan? Amalan kecil. Juga ada dalam hadis lain yang mirip dengan ini dari Abu Hurairah juga. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Naza'a rajulun
lam ya'mal khairan qat ghusna syaukin 'anil tariq. Ada seseorang yang belum pernah mengamalkan kebaikan. Maksudnya orang ini beriman kepada Allah, tetapi dia nggak ada amalan-amalan sunnah nih lakukan. Ya kewajiban insyaallah ditunaikan, tapi banyak dosa dan juga nggak ada amalan tuh kering dia tuh. Kemudian dia menyingkirkan apa? Menyingkirkan ghusna syaukin 'anil tariq, yaitu menyingkirkan seranting yang memiliki duri dari jalanan. Imma kana fi syajaratin faqata'uhu wa alqah. Mungkin ranting itu dari pohon yang menghalang jalan, kemudian dia potong rantingnya, kemudian dia singkirkan. Wa imma kana mawdu'an fa amatahu. Atau mungkin ranting itu udah tergeletak di jalan, takutnya nanti ada orang yang kena, dia pungut kemudian singkirkan. Fasyakarallahu lahu biha. Allah pun bersyukur dan berterima kasih kepada dia karena perbuatan itu. Fa'adkhalahul jannah, maka Allah masukkan dia ke surga. Nah, amalan kecil. Maka kita dalam syariat ini enggak boleh kita meremehkan amalan kecil. Lihat nih, amalan yang dianggap kecil oleh banyak dari kaum muslimin. Tadi masalah jenggot, Pak. Dan jenggot itu tidak ada satupun sahabat yang diriwayatkan tentang mereka nyukur jenggot, enggak ada. Dan Rasulullah kan memerintahkan biarkan jenggot, pelihara jenggot. Dan tidak ada satupun sahabat diriwayatkan Umar sesekali menyukur jenggotnya, enggak pernah. Walaupun ada pendapat ulama kalau sampai satu qabdah ya segini boleh dipotong. Yang mana dipotong? Yang sini apa yang sini, Pak? Yang sini lah, yang sini potong jenggot ini. Ya, sini. Sebagian ulama, tapi bagian jangan. Kecuali kalau udah terlalu banget ya, pala sama jenggot besaran jenggotnya. Ada orang kayak gitu. Ya, jenggotnya segini. Ya. Kalau misalnya panjang banget terus maju kemana gitu kan, udah kayak orang kesetrum gitu. Nah, itu boleh dirapikan. Ya, tapi kalau masih kayak gini ya udah biarin aja lah. Ada amalan lain, Pak. Contohnya, ada suatu amalan yang banyak atau tidak disadari oleh banyak orang kaum muslimin, bahwa amalan tersebut ternyata menyebabkan hati orang itu berbeda. Ya, sehingga menyebabkan perbedaan di kalangan kaum muslimin sendiri dan perseteruan antar kita. Apa itu, Pak? Meluruskan dan merapatkan shaf semampunya, gitu kan? Saya bilang semampunya karena sebagian orang nggak mampu. Maaf berbadan besar itu kadang sulit, Pak. Nggak bisa kita paksa. Atau kadang beberapa orang tua nggak mungkin kita tempelin gitu, karena mereka butuh gerak yang lebih. Ya bukan bermaksud apa-apa, tapi semampunya dan melihat dari orang-orang bagaimana keadaannya. Nah, masalah meluruskan dan merapatkan shaf ini juga merupakan keimanan, bukan? Keimanan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah setiap sholat itu enggak udah qomat langsung Allahu Akbar gitu aja. Melainkan Rasulullah mengecek minimal yang pertama lah, shaf pertama lah minimal. Karena kalau sampai shaf ke-10 ya sulit juga, enggak jadi sholat nanti. Ya kan? Sholat. Itu disuruh sawu sufufakum, luruskan barisan kalian. Itu kata Rasulullah SAW, dan diriwayatkan banyak riwayat dengan, kalau saya kumpulkan di sini ya, ada lebih dari 10 atau sekitar 10 lafal bagaimana Rasulullah SAW menginstruksikan untuk meluruskan shaf. Ini menunjukkan apa? Imam itu bukan sekedar imam. Itu loh. Imam itu bukan sekedar yang penting saya imam lah, dihormatin orang. Enggak. Sebagaimana banyak dari kalangan kaum muslimin kayak gini doang. Enggak punya fikihnya. Imam itu bertanggung jawab nanti. Ini softnya lihat gitu loh. Kalau softnya amburadul, blok satu di sini satu, agak longgar banget, jauh banget ya, berapa meter gitu kan. Masya Allah. Mereka jangankan gitu. Sebagian dari kaum muslimin enggak tahu bahwasanya salat
kalau soft belum sempurna, maksudnya soft masih ada sisa, kemudian ada satu orang ngeyel di soft kedua, nggak mau ngisi soft yang pertama, itu nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Emang tahu itu? Banyak yang nggak tahu. Padahal rata-rata belajar fikih. Kayak belajar dulu mata Nabi Syuja', Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Kifatul Akhyar, fikih Syafi'i. Kok nggak kena hal-hal kayak gini? Kok nggak kena hal-hal kayak gini? Padahal penting. Ya, merapatkan soft. Ya, lihat Nabi SAW disebutkan dalam banyak hadis, ya, sampai 10 lafal, Rasulullah SAW menyebutkan. Dan kemudian ada kalimat dari beliau, aqimu sufufakum, 3 kali, yaitu sempurnakanlah benar-benar saf-saf kalian. Wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Demi Allah, kalian mau pilih apa? Kalian mau pilih membenarkan saf kalian, atau Allah akan hukum dengan Allah jadikan kolbu kalian itu saling berbeda-beda. Jadi ternyata perselisihan selama ini bukan karena antum ngomongin bid'ah, bukan. Kita ngomongin akidah ini yang benar, akidah ini salah, itu bukan pemecah belah, bukan. Kita ngomongin ini salah, tidak sesuai sunnah, ini sesuai sunnah, itu bukan pemecah belah, wallah, enggak. Karena yang pertama kali mendakwahkan akidah yang benar dan sunnah yang benar itu Rasulullah. Kalau misalnya kita bilang antum ngomongin ini syirik, itu syirik, maka sama dengan mengatakan sahabat pun begitu. Apakah ketika kita menyeru jangan berbuat syirik, kita seru itu, kemudian dituduh antum ngomongin syirik kayak gitu sama dengan memecah belah kaum muslimin? Lihat Luqman, bukan Luqman sekarang, Luqman yang di Al-Quran, ya, bukan Mas Luqman, apa pesannya kepada anaknya pertama kali? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Ketika Luqman menasihati anaknya, ya, berkata kepada anaknya, dan dia sedang menasihati anaknya, ya bunai, apa yang pertama? La tusyrik billah, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Itu yang paling pertama tuh, yang paling pertama. Nabi Muhammad juga diutus untuk membongkar kesyirikan, ya, memecah belah umat tuh. Ya terpecah belah lah orang-orang yang masih dalam kesyirikan. Tapi kan dia seru kepada Islam, solusinya ada tauhid. Nah terus yang apa? Yang memecah belah itu apa? Yang memecah belah adalah kesyirikan dan hal-hal yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Di antaranya adalah tidak memperhatikan saf salat. Wah antum ini so tahu antum. Loh Rasulullah yang bilang gitu, gimana? Oh iya ya udahlah, enggak jadi. Antum so tahu Rasulullah enggak? Allah. Tetap aja kena kan. Jadi kata Rasulullah gimana? Wallahi la tuqimunna sufufakum, atau la tuqimunna sufufakum, kalian, demi Allah kata Rasulullah, kalian benerin saf-saf kalian, rapetin, bagusin, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah pasti akan mencerai-beraikan kolbu-kolbunya. Yang satu jaraknya berapa sentimeter, padahal enggak ada udzur, menjauh. Dan diinginkan, ya, kata Nabi SAW, aqimus sufuf, tunaikan saf dengan benar, wa hadhu bainal manakib, yaitu benar-benar, ya, wasaddul khalal, itu jadi ada 3 barometer, ya, atau minimal 2 lah, yaitu ini lekatkan. Ini apa sih sebenarnya, bahu ya? Wah inilah, lekatkan kepada sampingnya. Itu saudara samping itu Pak, jangan, bukan musuh ya kan. Kemudian kaki, mata kaki disamakan, maksudnya barometernya di jajaran mata kakinya. Karena kalau kakinya itu orang banyak beda-beda, ada yang panjang banget, ada yang pendek, ada yang mungkin cacat atau gimana, maaf ya. Nah ini mata kakinya, dan juga usahakan ditempelkan, ya.
Itu kan disuruh nama Nabi. Disuruh. Jadi bukan perintah imam sekarang, bukan, tapi disuruh oleh Rasulullah SAW, mencontoh. Dan itu keimanan bukan? Keimanan. Itu ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW, itu termasuk keimanan. Nah, kalau enggak kayak gitu, wala tadharu furujatin lisyayatin. Jangan kalian biarkan adanya celah-celah untuk setan. Oh, berarti kalau kita enggak merapatkan shaf, sama dengan membiarkan setan-setan masuk. Ini enggak usah kemudian ditentang dengan perkataan-perkataan ini. Kita kan nyuruh kayak gini kan, sebagaimana Nabi nyuruh, kemudian bilang, wah, disuruh ngerapetin supaya setan enggak masuk. Kan setan bisa masuk lewat kolong bawah. Ayo, mau apa? Nah, Masya Allah, keteka nih namanya nih. Susah dia. Kalau udah kayak gini pikirannya, cara berpikirnya susah. Emang asli enggak mau ngikutin gitu loh. Yang mau diikutin kalau sesuai dengan hawa nafsu saja. Padahal kalau kita merasakan, Pak, samping kita saudara. Ya. Setan itu kan membisikkan kita, "Ih, ngapain sih nempel-nempel?" Ya kan? Ya, nempel kulit aja kadang-kadang gitu, ketempelan kulit sama saudara kita, kulit kaki padahal kerasa gitu, tek nempel gitu. Kayaknya ada, dia ngapain sih nempelin gue nih, gitu. Ya. Itu pikiran setan itu. Kalau kita udah tahu ilmunya, ini hujjah atas antum nih. Ini hujjah atas antum, kalau antum gak mengamalkan, lihat nanti di akhirat. Kecuali kalau emang orang samping antum udah gak mau lagi, udah gak usah dipaksa. Jangan dikejar gitu loh. Ya, nanti kita fokusnya ke dia, gak fokus ke Allah gitu kan. Ya. Dia udah kabur gitu kan. Udah agak kesonoan, kita gedein kaki itu. Wah. Emang sih itu maksudnya kita mengharap pahala gitu loh. Sempurnaan sholat. Tetapi kalau udah kayak gitu, ntar orang samping tuh risih dia. Risih dalam hatinya tuh melaknat, misuh-misuh gitu. Ya, nggak usah dipaksa. Kalaupun mau setelah sholat, ajak, yuk Pak. Tadi saya maaf, tadi saya berusaha menyempurnakan sholat dengan merapatkan shaf. Jadi memang disuruh Nabi kayak gini-gini. Kalau bahasa Arab yang hafal, masya Allah bagus tuh. Dianggap ustadz mungkin sama orang itu nanti ya. Ya, tadi Rasulullah firman bersabda gini. Ntar kalau ikut orang itu alhamdulillah, kalau nggak ikut ya udahlah, ya kan? Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi nggak usah maksa ngejar-ngejar orang-orang seperti itu. Kalau emang nggak mau ya udahlah. Allah Subhanahu Wa Taala kan bilang fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau emang udah nggak mampu, nggak usah dipaksa. Nah, gitu ya. Dan juga kata Nabi SAW, "Fawalladzi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inni la aras syaitan, sesungguhnya aku melihat syaitan yadkhulu min khalalis saffi ka'annahu al-hadaf. Aku melihat syaitan masuk melalui celah-celah shaf. Tuh, Rasulullah melihat. Itu ghaib bagi kita. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Syaitan masuk lewat celah-celah shaf itu. Enggak lewat bawah, enggak diriwayatkan kayak gitu, enggak. Ya, seperti anak kambing dan seterusnya, ya. Baik. Kalau kita sudah tunjukkan hal seperti itu, yuk kita beriman sebagaimana keimanan orang-orang ini, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, dan mereka semua seperti itu sholatnya. Makanya perselisihan di antara sahabat itu sedikit, dan itu pun masalah-masalah yang cabang, furu'. Perselisihan dikit antara kita, perselisihannya gimana? Bukan masalah cabang saja. Ya. Semua masalah kita berselisih. Ya, Masya Allah. Sampai akidah saja berselisih. Di manakah Allah? Macam-macam jawabannya. Padahal Tuhannya satu. Tapi macam-macam jawabannya. Gimana mau bersatu kalau kayak gini? Makanya suatu ketika pernah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani ya menceritakan, beliau bertemu dengan salah seorang pemimpin pasukan yang katanya mau berjihad melawan beberapa pemerintahan gitu kan. Syekh Albani nanya ke orang ini, "Ya akhi, apakah semua pasukan antum ini," itu kan ini nama komandannya nih, "Ya akhi, apakah semua pasukan antum ini meyakini bahwasanya Allah itu di atas arsy, di atas langit?" Malah didebat ya Syekh Albani. Didebat. Mendebat. Ujung-ujungnya orang ini, yaitu pemimpinnya bilang, "Allah, ana enggak meyakini Allah di atas
arsy atau di atas langit. Maka apa kata Syekh Albani? Udah cukup. Udah, itu cukup menggambarkan bagaimana kesuksesan atau kegagalan nanti. Maksudnya apa? Ketika kita mengerahkan jutaan pasukan sekalipun, tapi kalau akidahnya belepotan, yang ini enggak jelas, ini apa ini, waduh, Allah di mana saja, Allah di mana itu enggak tahu, atau jawabannya ngawur, enggak sesuai dengan yang Allah Ta'ala beritakan di Al-Quran dan juga Rasul beritakan di As-Sunnah, maka enggak bakal menang. Ini bukan masalah optimis pesimis. Memang tidak akan Allah satukan ketika kolbu-kolbu tidak bersatu. Dan mulailah persatuan itu dengan solat. Muskilahnya, masalahnya lebih lagi, banyak dari kaum muslimin enggak mau sholat berjamaah. Aduh, tugas lagi kan? Tugas lagi. Banyak tugas ya. Jadi tugas kita bukan menggulingkan pemerintahan apa-apa. Itu berat sekali itu nanti, naudzubillah. Darah itu mainnya tuh. Tapi tugas kita yang kecil-kecil dulu aja belum bisa. Ajak orang-orang sholat. Kemarin wallah saya isi kajian di suatu masjid di daerah sana Cilangkap. Pelataran masjid itu atau lahan parkirnya akan dibuat walimahan. Mungkin hari ini atau besoknya. Tapi tenda dan seterusnya udah ada dari orang-orang yang organisasi itu ya. Apa namanya? IO ya. Itu udah maghrib, udah azan dan udah qomat. Anda baru datang. Dan lihat pegawai-pegawainya IO ini, yaitu orang-orang yang ngurusin tenda dan makanan-makanan itu, ada di antara mereka, ini maghrib loh Pak, di panggung ya, panggung yang belum jadi, tidur kayak gini, kayak di pantai itu, ya. Terus berapa temannya juga, mungkin ada yang lagi ngerokok, ada yang ngopi atau gimana, pokoknya duduk situ. Anda turun dari motor, tak paranin. Tahu Anda paranin, orang itu udah kecewa ngeliat Anda. Waduh, kayak gitu yang lagi tiduran tuh, udah kelihatan dari rautnya. Anda bilang, Mas, sholat. Gitu udah kayak udah kesurupan kayak gitu. Sholat. Ini masjid, depannya masjid nih, di dalam masjid, di area masjid, maksudnya depannya udah bangunan masjid. Sholat Mas, udah mulai masjid, udah mulai sholatnya nih. Nanti gitu maksudnya. Masya Allah. Tugas lagi nih kan. Tapi kalau giliran Al-Quran dihina, ngumpul semua. Ini penghinaan loh masyarakat Islam nih. Penghinaan ini, apa penghinaan berupa apa? Qomat depannya masjid. Perlu kita semua bareng-bareng yuk demoin orang itu ya. Karena menghinakan syariat Islam. Qomat udah jalan, udah dikomati, udah qomat, nunggu dia yang disolatin gitu kan. Ini masih tetap berbaring kayak di pantai santai aja, Masya Allah. Depannya masjid. Itu baru satu contoh dari enggak tahu berapa contoh Pak. Ya kan? Tugas masih panjang berarti. Ya kan? Tapi jangan putus asa, jangan enggak habis-habisnya kayaknya. Emang enggak habis, dunia namanya juga Pak. Terus aja kayak gitu ya. Baik. Panjang sekali ini ya. Ada pertanyaan enggak Pak? Kita belum baca tafsirnya nih Pak. Masya Allah. Sebenarnya saya usulkan kemarin kalau mau tanya jawab, pertanyaannya pakai kertas aja. Sepertinya ini tidak ada yang mau bertanya. Baik, pakai kertas atau pakai lisan, kayaknya nggak ada yang mau nanya. Ya, kulihal kita lanjutin aja. Mubazir nanti kalau kita nggak baca nih Pak ya. Terakhir nih Pak ya. Tafsirnya, wa idza umiru bil iman kama amana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajabu ala sabilil istinkari wal istihza. Artinya, dan jika mereka diperintahkan untuk beriman sebagaimana berimannya para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab dengan cara mengingkari dan mengejek. Ya. Jadi ngejawab. Bahasa mengejawab, dan ngejawabnya itu untuk mengingkari dan juga ngejek. Ingat, orang-orang beriman itu akan selalu dicengin dengan penampilan mereka dan dengan amalan mereka, selalu dicengin, dijelek-jelekin.
Dan itu enggak masalah, enggak boleh membuat kita mundur dari amalan, ya. Biqaulihim, dengan perkataan mereka, anu'minu ka imani khifafil uqul, apa kami beriman seperti imannya orang-orang yang rendah akalnya? Siapa mereka? Sahabat. Ya, sahabat dibilang rendah akal, na'udzubillah. Penghinaan ini. Kemudian wal haq, kata Allah, wal haq annahum humus sufaha. Yang sebenarnya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bodoh itu sendiri. Walakinnahum yajhaluna dzalik, tetapi mereka tidak tahu itu. Masalah jenggot wajib. Rasulullah melakukannya, membiarkannya, para sahabat semuanya dan para ulama dan para masyayikh. Tapi kemudian ada yang bilang itu orang makin berjenggot makin bodoh. Nah, pernah dengar kayak gitu, Pak? Pernah dengar fatwa itu? Ya. Kalau yang berfatwa itu orangnya orang mungkin preman, ya wajar. Namanya juga orang yang udah sering atau bebas bicara. Tapi kalau yang ngomong seperti itu adalah orang yang berpendidikan, ya, tahu bahasa Arab, tahu Al-Quran, tahu hadis, maka takutnya seperti ini, bahkan lebih buruk dari ini, ya, penghinaan terhadap syariat Islam. Dan otomatis ini keumuman seperti menghina keumuman kaum muslimin, dimulai dari para nabi sampai orang-orang awam yang jenggotan semua. Ya, karena belum pernah ada riwayatnya Nabi Nuh frustrasi terus nyukur jenggot, nggak ada riwayatnya kayak gitu, nggak ada. Jadi na'udzubillah dari kalam-kalam seperti ini, dan na'udzubillah seperti inilah dai-dai yang menyesatkan umat, dai-dai oportunis yang mereka berbicara sesuai dengan nafsu dan sesuai dengan politik mereka. Na'udzubillah. Taib, untuk materi kita cukupkan Pak sampai sini. Apakah ada yang mau bertanya, Pak? Dipersilakan kalau ada. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai merapatkan saf, apakah ada di dalam Quran tentang merapatkan saf? Sehingga saya ada suatu surat yang mengatakan surat As-Sam memerintahkan kita untuk merapatkan saf. Bapak, ya, Bu, terima kasih Pak. Jazakallah. Di surat As-Saff, ka'annahum bunyanun marsus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kita lihat dulu ayatnya di surat As-Saff, ya, awal-awalnya ayat berapa ya? Nomornya berapa tuh, Pak? Bukan nomor suratnya. Nomor suratnya 61. Ya. Iya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Begini, awalnya tidak ada kaitannya dengan saf salat awalnya. Jadi di sini konteksnya tentang apa, Pak? Tentang berperang. Yuqatiluna fi sabilih, yaitu berperang di jalan Allah. Dan artinya berperang di jihad itu termasuk Ya, dalam berjihad. sholat juga artinya Enggak. Berperang di sini berjihad yaitu berperang. dalam arti yang sebenarnya. Dan berperang itu membutuhkan saf. Iya. Karena kalau enggak itu acak-adul juga itu perang. Tetapi ingat, saf dalam peperangan tidak akan teratur dengan benar kecuali kalau orang-orang itu sudah bagus aturan safnya ketika sholat. Jadi pada asalnya siapa itu? Pada asalnya tidak ada kaitan dengan sholat. Ini konteksnya tentang jihad, perang terhadap orang kafir. Tetapi sekali ini kaitan dengan konteks sekarang. Antum ketika memerangi orang kafir, tetapi hati masing-masing akidahnya beda, enggak bakal menang. Bukan berarti saya pesimis, bukan. Tapi emang begitu. Melawan orang kafir tapi barisan safnya buradul, enggak bisa. Enggak bisa. Karena apa? Kepentingan masing-masing.
Ya kan? Hati udah beda. Nah ini juga ini. Allah mencintai orang-orang yang bersaf-saf dalam medan jihad, perang melawan orang kafir. Ka'annahum bunyanun marsus, mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan tidak mungkin seseorang itu tersusun kokoh, manusia itu kaum muslimin, kecuali kalau hati mereka bersatu dalam akidah yang benar. Dan akidah yang benar masing-masing itu tidak akan tercipta kalau misalnya softnya satu meteran sono, satu sana, jauh. Enggak. Ya, seandainya akidah kita masing-masing sama, Pak, kita enggak bakal merasa risih ketika kita nempel tangan kita dengan tangan saudara kita. Ya. Sebaliknya kalau kita pengen saudara kita ngejauh kayak gini, itu berarti ada perbedaan hati antara antum dengan saudara antum. Imma antum yang benar, kalau misalnya antum yang ngelarang orang, berarti antum yang enggak benar. Dan orang itu mungkin benar, mungkin salah akidahnya, gitu Pak. Jadi ayat ini asalnya tidak ada kaitan dengan itu, tetapi secara otomatis orang-orang yang berperang dengan baik, softnya bagus, itu pasti disebabkan akidah yang sama, dan juga disebabkan soft solatnya juga mereka benar sesuai sunnah Nabi SAW. Begitu Pak ya? Ya. Silakan. Di dalam ayat itu disebutkan ada 3 perintah bagi orang mukmin, yaitu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Yang kedua adalah ya ayyuhalladzina amanu berdagang itu maksudnya. Yang ketiga adalah ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Oh iya. Ada 3 perintah di situ. Apakah tidak termasuk perintah merapatkan salat? Enggak ada. Di situ tidak ada kaitannya dengan perapatan shaf. Perapatan shaf itu banyak hadisnya di hadis Nabi SAW. Ini berkaitan dengan praktek sholat. Jadi lebih rincinya melihat ke contoh dari Nabi SAW. Tapi berkaitan juga tentang ayat yang tadi. Ka'annahum bunyanun marsus. Gitu Pak ya. Memang benar ada 3 ya ayyuhalladzina amanu. Ada 3 perintah. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzab. Kunu ansarallah. Ya. Iya. Iya, semua itu tentang jihad dan meninggalkan. Iya, benar. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ada lagi ikhwan sekalian yang bertanya? Ada? Atau kita cukupkan sampai sini insyaallah? Ya, cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada 2 pekan lagi insyaallah taala di surat Al-Baqarah ayat 100 ayat 14 dan seterusnya insyaallah taala. Saya berterima kasih kepada sebelumnya saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan semua ini, dan juga kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian saya bersyukur kepada panitia sekalian dan juga ikhwan sekalian semuanya yang telah bersedia menghadiri dan juga menyimak kajian ini. Dan saya memohon maaf jika kalimat-kalimat saya ada yang menyinggung atau salah. Sesungguhnya kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, dan kebenaran semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.